Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Desmira selaku dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik 2. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Gilang Hermawan dari angkatan 2020, Fernando Juliansyah, Nurlela, dan saya Widya Dwi Agustin akan mendiskusikan tentang a circuit with a DC source connected in parallel. Kami mengambil dari buku Electrical Circuit Theory and Technology dari edisi ketiga keluaran tahun 2007. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fernando Juliansyah. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Ya, RL paralel AC circuit atau bisa disebut juga resistansi induktansi paralel rangkaian AC. In the two branch parallel circuit containing resistance R and inductance R, the current following in the is in phase with the supply voltage V, and the current following in the inductance EL lags the supply voltage by 90 degrees. Supply current is the phasor sum of ER and EL, and thus the current I lags the apply voltage, an angle lying between 0 degrees and 90 degrees, depending on the values of ER and EL. Shown P in the phasor diagram. Maksudnya adalah pada rangkaian paralel dua cabang yang mengandung hambatan R dan induk, yang mana bisa dilihat pada gambar, mengalir dalam resistansi IR sepasa dengan tegangan suplai dan arus yang mengalir dalam induktansi IL tertinggal dari tegangan suplai sebesar 90 derajat. Arus suplai I adalah jumlah fasor IR, dan demikian arus I tertinggal dari tegangan yang diberikan V dengan sudut yang terletak antara 0 derajat dan 90 derajat, bergantung pada nilai IL, yang mana ditunjukkan sebagai sudut dalam diagram fasor. Next. Dari diagram fasor ditemukan bahwa I sama dengan akar dari I pangkat 2 R plus IL pangkat 2 dengan teorema Pythagoras, di mana IR sama dengan V dibagi R dan IL sama dengan V dibagi XL, sama dengan IL tan P sama dengan IL dibagi R, sin P sama dengan IL dibagi I, dan cos P sama dengan IR dibagi I dengan trigonometri. Impedansi sirkuitnya sendiri Z sama dengan V dibagi I. Next. Selanjutnya ada example. Yang pertama, 2 ohm resistor is connected in parallel with an inductance of 2387 millihenry across a 60 voltage 1 kilohertz supply. Calculate the current in each branch, the supply current, the circuit phase angle, the circuit impedance, and
the power consumed. Yang mana artinya adalah sebuah resistor 20 ohm dirangkai secara paralel dengan induktansi 2387 mH melintasi tegangan masukan sebesar 60 volt 1 kHz frekuensi. Kita akan menghitung arus di setiap cabang, yang kedua arus masukan, yang ketiga sudut fase rangkaian, yang keempat impedansi rangkaian, dan yang terakhir daya yang dikonsumsi pada rangkaian. Next. Yang pertama, current following in the resistors yang mengalir pada rangkaian. IR sama dengan V dibagi R sama dengan 60 dibagi 20 sama. Selanjutnya, arus yang mengalir pada induktansi IL sama dengan V dibagi XL sama dibagi 2Pi FL sama dengan 60 dibagi 2Pi dikali 1000 dikali dengan 2387 kali 10 pangkat minus 3, yang mana hasilnya sama dengan 4 ampere. Yang kedua, from the Pasor diagram supply current, atau dari Pasor diagram arus masukannya adalah I sama dengan akar dari IR pangkat 2 ditambah IL pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, yang mana menghasilkan 5 ampere. Yang ketiga ada sirkuit PS Angel, sudut fase rangkaian, di mana Pi sama dengan tan pangkat min 1, IL dibagi IR sama dengan 1, 4 pangkat 4 per 3, sama dengan 53,13 derajat, atau sama dengan 53 derajat 53 derajat 8 lagging. Yang keempat, hitung impedansi sirkuit atau sirkuit impedance, yang mana Z sama dengan V dibagi I sama dengan 6 sama dengan 12. Yang terakhir, kita menghitung daya yang dikonsumsi pada rangkaian atau power consumed, di mana V dikali I cos Pi sama dengan 60 dikali 5 sama dengan cos 53 derajat, yang mana hasilnya sama dengan 180 watt. Atau power yang dikonsumsi bisa juga memakai rumus Pi sama dengan I pangkat 2R, yang mana sama dengan 3 pangkat 2 dikali 20 kan 180 watt. Next. Mungkin dari saya mohon maaf. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fernando Juliansyah. Selanjutnya ada RC Parallel Circuit akan dijelaskan oleh Nurlela. Tapi karena Nurlelanya terkendala jaringan, bisa digantikan oleh Bang Agus Gilang Hermawan. Kepadanya dipersilakan.
Bang Agus. Ya, hadir. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasi ini. Selanjutnya adalah RC parallel circuit. In the two branch parallel circuit containing resistance R dan kapasitas C. IR is in the supply voltage V and the current flowing in the capacitor. IC leads V by 90 derajat. The sum I is the phasor sum of IR dan IC, and thus the current I lead voltage V by an angle lying between 0 derajat dan 90 derajat. Dalam kurung depending value of IR and IC shown as angle in the phasor diagram. Atau pada rangkaian paralel dua cabang yang mengandung hambatan R dan C ditunjukkan pada gambar 16.2. IR dalam fase dengan tegangan supply V dan arus yang mengalir masuk kapasitor. I memimpin V sebesar 90 derajat. Arus supply I adalah jumlah phasor IR dan IC. Dengan demikian arus I memimpin tegangan yang diberikan V dengan sudut yang terletak antara 0 derajat dan 90 derajat, tergantung pada nilai IR dalam IC, diperlukan sebagai sudut dalam diagram phasor. Next. Di dalam diagram phasor sama dengan akar dari I pangkat 2R ditambah I pangkat 2C by Pythagoras theorem, where IR sama dengan V atau R and IC Vx per C. Tan E sama dengan IC I sin A sama dengan IC I, and cos A sama dengan IR I by trigonometry circuit independence Z sama dengan V per I. Selanjutnya, example capacitor C is connected in parallel with a resistor R cross 120 volts 200 horse supply. The supply current is 2 ampere at a power factor 0,6 leading. Determine the value of C and R. Atau sebuah kapasitor UP dihubungkan secara paralel dengan 80 sama resistor di 240 volt pasokan 50 Hz. Di situ hitung arus di setiap cabang. Yang kedua, suplai arus lapis. Yang ketiga, sudut fasa rangkaian. Yang keempat, rangkaian impedansi. Yang kelima, daya yang hilang. Dan yang keenam, kekuatan yang tampak. Selanjutnya. Power factor sama dengan cos V sama dengan 0,6 leading. Hand CV sama dengan cos
min 10,6 sama dengan 53,13 derajat leading. IR sama dengan I cos 53,3 derajat sama 2 kali 0,6 sama dengan 1,2 ampere. Dan IC sama dengan I sin 53,3 sama dengan 2 kali 0,8 sama dengan 1,6 ampere. Alternative IC dan IR can be measured from the phasor diagram, from the circuit diagram. IR sama dengan V per R, from which R sama dengan V per IR 120 per 1,2 sama dengan 100 ohm, and IC V per XC sama dengan 2 NV CV, from which C sama dengan IC per 2 NV volt sama dengan 1,6 per 2 dalam kurung di 120 sama dengan 10,61 U. Selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Agus Gilang Hermawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurlela. Kepadanya dipersilakan. Nurlela, Nurlela, Oke, baik. Mungkin karena Elanya sedang kondisi jaringannya tidak bagus gitu. Saya akan melanjutkan presentasi yang mungkin sebelumnya akan disampaikan oleh Nurlela. Itu pembahasan tentang LC paralel AC circuit atau induktansi kapasitor rangkaian paralel. In the two branch parallel circuit containing inductance L and capacitance C shown in figure 16.4, IL lags V by 90 degrees and IC leads V 90 degrees. Yang mana artinya pada rangkaian paralel dua cabang yang mengandung induktansi L dan kapasitansi C, yang mana diperlihatkan pada gambar 4 atau pada gambar sebelah kiri. IL meninggalkan V dengan 90 derajat dan IC memimpin V dengan 90 derajat. Next. Oke, mungkin cukup dari saya karena Nurlelanya sudah bagus jaringannya, akan dikembalikan dan dilanjutkan oleh Nurlela. Terima kasih.
Lela, ini kayaknya keluar lagi deh. Jadi bisa dilanjutin. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, theoretically, Tripasor diagram possible, each depending on the relative values of EL and IC. EL lebih dari IC, giving a supply current E sama dengan EL meaning V by 90 degrees. Yang kedua, IC lebih dari EL giving a supply current E sama dengan min EL leading V by 90 degrees. Yang ketiga, EL sama dengan IC giving a supply current E sama dengan the latter condition is not possible in practice due to circuit resistance inevitably being present for the min C parallel circuit. EL sama dengan V di V per XL, IC sama dengan V XC. E sama dengan phasor difference between EL and IC, and Z sama dengan V per E. Next. Example, a pure inductance of 120 millihenry parallel with a 25 microfarad capacitor, and the network is connected to a 100 volt supply. Determine the branch currents, the supply currents and its phase angle, the circuit impedance, and the sebuah induktansi asli bernilai 120 mH terhubung paralel dengan kapasitor bernilai 25 mikrofarad dan terhubung dengan sebesar 100 volt dan frekuensi 50 Hz. Yang pertama kita menghitung arus cabang, yang kedua kita menghitung arus masukan dan sudut fase, yang ketiga kita menghitung impedans, terakhir kita menghitung daya yang dikonsumsi pada rangkaian. Next. Yang pertama, inductive reactance. XL sama dengan 2pi dikali 150 dikali 120 dikali 10 pangkat minus 1, yang mana menghasilkan 130,1 ohm. Capacitive reactance XC sama dengan 1 dibagi kali 150 dikali 25 dikali 10 pangkat minus 6, yang mana menghasilkan 42,44 ohm. Current flowing in inductance IL sama dengan V per XL sama dengan 100 dibagi 113,1, yang mana menghasilkan 0,844 ampere. Current flowing in capacitor IC dibagi XC sama dengan 100 dibagi 42,44, yang mana menghasilkan 2356 ampere. Supply current atau arus masukan I sama dengan IC min IL sama dengan 2356 diambil dengan 0,884 sama dengan
1472 memimpin V dengan 90 derajat. Bisa dilihat pada gambar 16.4. Yang ketiga, impedance atau impedansi rangkaian, yang mana Z sama dengan V dibagi I sama dengan 100 dibagi dengan 1472, yang mana 67,93 ohm. Yang terakhir ada daya yang dikonsumsi pada rangkaian atau power consume, P I cos P sama dengan 0 watt. Since P sama dengan 90 derajat. Mungkin dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fernando. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurlela. Nurlela, jaringannya stabil belum? Sepertinya Nurlela masih terkendala jaringan, jadi dilanjutkan oleh Agus Kila Hermawan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada LRC parallel circuit, two branch circuit containing capacitance C in parallel with inductance L and resistance C in series dalam kurung such as a coil. A. The phasor diagram for the LR branch alone and the phasor diagram for the C branch is shown alone. C. Rotating it and superimposing on one other give the complete phasor diagram. Jadi pada dua rangkaian cabang yang memuat kapasitansi C secara paralel, indukansi L dan resistansi R secara seri seperti kumparan. Yang A diagram fasor untuk cabang LR saja, yang B diagram fasor C ditunjukkan sendiri, yang C memutar masing-masing dan melapiskan satu sama lain memberikan diagram fasor yang lengkap. Next. Next. The current IRL may be resolved into horizontal and vertical component. The horizontal component shown as of is IRL cos V. Vertical component shown as VQ is IRL sin V1. Three are the three possible condition for circuit. Jadi IRL saat ini diselesaikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Komponen horizontal ditunjukkan pada P adalah IRL cos 1 dan komponen vertikal ditunjukkan sebagai PQ adalah IRL sin 1. Di sini ada tiga kemungkinan kondisi untuk sirkuit ini. Pertama adalah IC lebih
dari ILR sin 1 memberikan arus supply 1 yang memimpin V sudut seperti yang ditunjukkan. Yang kedua, ILR sin 1 lebih dari IC memberikan I tertinggal V dengan sudut. Yang ketiga, IC sama dengan ILR sin 1. Next. Where means the difference between circuit impedance Z sama dengan V per I. Tan V1 sama dengan VL per VR sama dengan XL per R sin V1 sama dengan XL per ZLR and cos V1 sama dengan R per ZLR I sama dengan ILR sin V1 dikurang IC per ILR cos V1 and cos V sama dengan V per 1, di mana berarti perbedaan antara impedensi rangkaian Z sama dengan V per 1 tan sama dengan VL per VL R sama dengan XL per R sin 1 sama dengan XL per ZLR dan cos R per ZLR tan sama dengan ILR sin V1 IC per ILR cos 1 dan cos sama dengan I cos V per 1. Selanjutnya, a coil in the strat 1059,2 resistance 40 in connected in parallel with a 30 UV capacitor across a 200 50 Hz supply. Calculate the current in the coil and its angle. B, the current in the capacitor and its phase angle. C, the supply current, its phase angle. D, the circumference. E, the power consumed. V, the apparent power, and G, the effective. Draw the phasor diagram atau sebuah kumparan induktansi 159,2 mH dan resistansi 40 dihubungkan secara kapasitor 30 UV pada supply 240 volt 50 Hz, 50 Hz. Menghitung A arus dalam kumparan pasanya, B arus dalam kapasitor dan sudut pasanya, C supply arus dan sudut pasanya, D impedansi rangkaian, E daya yang induksi, F daya semu, dan G daya reaktif. Selanjutnya, yang kumparan reaktansi induktif XL sama dengan 2 VL sama dengan 2 50 dalam kurung 159,2 kali 10 kurang 3 sama dengan 50. Impedansi Z1 sama dengan ditambah X pangkat 2 per L sama dengan 402 ditambah 502 sama dengan 64,03 dalam kumparan. ILR sama dengan V per Z1 sama dengan 240 per 64,3 sama dengan 3748 ampere. Sudut fasa cabang 1 sama dengan tan min 1 XL per R sama dengan tan min 1 50 per 40 sama dengan tan min 1 1,25 sama dengan 51,34 derajat sama dengan 51 derajat lagging.
Selanjutnya, yang B adalah mencari rate kapasitif XC sama dengan 1/2 NFT sama dengan 1/2 dalam kurung 50 kali 30 kali 10 sama dengan 106,1 arus dalam kapasitor IC sama dengan V per XC sama 40/106,1 sama dengan 2262 ampere memimpin tegangan suplai sebesar 90 derajat. Yang cari komponen horizontal total IH sama dengan 2,342 ampere, komponen vertikal ILR sama ILR sin dalam kurung 51 derajat 20 sama dengan 3.748 derajat 20 sama dengan 2.926 ampere, komponen vertikal IC sama dengan IC sin 90 derajat sama dengan 92, sin 90 derajat sama dengan 2.262 ampere. Jadi komponen vertikal total IV sama dengan 2.926 ditambah 2.262 sama dengan 0,664 ampere. IH dan IV dari I sama dengan 2, 300 kurung kurawal 2, 342 pangkat 2 ditambah 0,664 pangkat 2 sama dengan 2.434 ampere. Selanjutnya, yang D mencari impedansi rangkaian Z sama dengan V per I sama dengan 240/234 sama dengan 9,60. Mencari yang M mencari daya yang dikonsumsi, P sama dengan V kali I cos 240 dikali 2.434 cos derajat 15 derajat 50 sama dengan 562. P sama dengan I pangkat 2 RR sama dengan I pangkat 2 LRR dalam hal ini sama dengan 3.700 pangkat 2 dalam kurung 40 sama dengan 562 watt. Yang F mencari daya semu, S sama dengan V kali I sama dengan 240 di 2.434 sama dengan 584,2 VA. Yang G mencari daya reaktif yaitu Q sama dengan V kali I 20 dikali 2.434 dikali sin 15 derajat 50 sama dengan 159,44. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ada moderator. Baik, terima kasih kepada Gus Gilang Hermawan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait hasil diskusi tentang rangkaian DC paralel dengan beban R, RL, LC, dan RLC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.